Teman-teman, budaya individualis orang-orang Eropa itu ada baiknya juga. Orang Eropa itu individualis budayanya. Lu, gua. Mereka jarang mau kepo. Mereka nggak mau kepo urusan orang lain. Apalagi urusan dalam negeri banget. Soal udah nikah atau belum. Kalau udah nikah, udah punya anak atau belum. Nggak kayak di suatu negara, di mana orang-orang yang kepo itu nggak akan pernah berhenti. Ketika Anda belum nikah, akan terus ditanya, kapan nikah, kapan nyusul. Jangan pernah nurutin mereka. Konyol bila Anda menikah hanya gara-gara supaya nggak ditanyain lagi. Karena tipe orang kepo seperti itu mereka nggak akan pernah berhenti. Begitu Anda nikah, akan ditanya lagi, kapan punya momongan, kapan punya anak. Begitu Anda sudah punya anak, akan ditanya lagi, kapan nambah. Rasa-rasanya tuh kita ingin nanya balik, kamu kapan menghadap Tuhan? Makanya kalau ada yang bertanya, kapan nikah? Jawab yang paling bijak tuh begini. Kamu pengen tahu banget. Kalau benar-benar pengen tahu jawaban yang pasti, tanya kepada Tuhan yang Maha Tahu. Tapi cara nanyanya menghadap langsung ya, langsung menghadap kepada Tuhan. Bro kakak. Bagi Anda para jomblo, para single, begitu Anda pindah tinggal di Eropa, langsung tentrem hatimu, damai, tenang. Karena orang barat itu nggak mau mencampuri urusan orang lain. Mereka sangat menghargai. Di sini kan katanya budaya kekeluargaan. Terlepas dari budaya kekeluargaan ya, mari kita tingkatkan, promosikan budaya empati. Terutama dalam perkenalan ya, baru-baru kenal sama orang gitu loh. Dikenalin sama siapa, ini loh temanku, kenalan. Biasanya di kultur ini, orang yang terlalu ramah akan tanya, udah punya anak belum? Gini loh, kalau orang yang baru Anda kenal itu, dia seorang yang single, udah jomblo lama, berusaha mencari jodoh selama ini, belum ketemu-ketemu, Anda tanya begitu, rasanya gimana coba? Mari kita kembangkan budaya empati. Anda jadi dia, gimana rasanya? Nggak enak kan? Sedih kan? Nggak nyaman kan? Ada pepatah kuno loh, kalau kita nggak mau diperlakukan sesuatu, kita juga jangan perlakukan itu pada orang lain. Sekarang kalau yang Anda tanya itu, orang yang Anda baru kenal itu, Anda tanya, udah nikah atau belum? Kalau statusnya single parent, entah single mom atau single dad, yang baru saja bercerai atau ditinggal meninggal, gimana coba rasanya? Gimana? Saya rasa budaya kekeluargaan itu harus ditumbuhkan juga budaya empati, berempati atas keadaan orang lain. Kalau kita nggak tahu keadaan orang lain, jangan digali-gali. Ini penting sekali. Karena di kita kan ngakunya budaya kekeluargaan, nanya-nanya, ngobrol sampai dalam-dalaman. Nggak semua orang mau digituin. Orang-orang introvert tolong dihargai, mereka nggak mau Anda masuk terlalu dalam. Bahkan orang introvert tipe tertentu, usia nggak akan di-share-kan. Anda nanya usia pun tabu bagi mereka. Orang bule itu budaya individualis, lu, gua. Kamu, saya. Tapi bukan berarti orang yang tidak peduli ya. Sesekali kalau Anda ke Bali, ada bule lagi jalan nih, Anda naik sepeda misalkan. Pura-pura aja, kayak Anda menjatuhkan diri Anda ke rumput. Gak usah ke aspal, sakit, pilih-pilih kalau mau drama, ke rumput aja. Kalau ada bule di situ, dia akan bilang, are you okay? Can I help you? Mereka peduli. Jadi individualis itu kepedulian ada. Hanya saja sungkan untuk masuk ke area pribadi. Kamu, aku. Urus urusan masing-masing. Tapi bila ada hal kemanusiaan yang berkaitan soal nyawa, kesehatan, mereka pasti akan ikut campur. Mereka akan menolong. Mereka akan berempati. Mereka akan saling meringankan beban. Saya berharap kita semua kelak bisa seperti ini ya. Ini soal peradaban. Orang-orang barat tuh peradaban sudah tinggi. Mereka sudah mikirin dan membuat teknologi-teknologi canggih. Bahkan sudah mikirin cara menghuni planet Mars. Di sini kita masih nanya orang kapan kawin coba. Betapa jauhnya peradaban kita. Tapi saya yakin kita suatu saat kelak akan tiba pada titik itu. Titik yang
nggak enak banget nanya status orang. Nggak enak banget nanya hal-hal pribadi tentang seseorang. Akan tiba di titik itu. Tapi kapan? Ya nggak tahu. Karena akan mulai pelan-pelan nih kayaknya kesadarannya bahwa nggak nyamannya nanya status orang akan bikin orang sedih gitu. Semoga dengan ada video ini, Anda share ke beberapa orang akan mempercepat peradaban baru, peradaban yang lebih tinggi untuk menjaga perasaan orang lain. Ya mas, kami kan kalau nanya tuh artinya peduli. Kalau Anda peduli, bantu cariin. Jangan cuma nanya doang. Kalau Anda peduli, sumbanglah sekian puluh juta untuk bantuan biaya resepsi. Ini Anda nanya doang, nyumbang kagak. Kalau Anda peduli itu membantu, bukan hanya menanya, mempertanyakan. Kok belum nikah sih? Mana pasangannya? Nanya doang. Itu bukan peduli. Kenal-kenalin gitu. Ada usaha ingin bantu, bukan mempertanyakan. Ini ya ada teman saya nih, dia terpaksa bohong, jawab udah, biar beres satu. Yang kedua, biar nggak malu. Karena masih ada kecenderungan kalau jawab belum menikah tuh kayak malu gitu. Kayak nggak keren gitu. Karena seolah-olah di kultur ini tuh ada sebuah standar kebahagiaan yang semu, yang fana. Status bahwa sudah menikah lah, itu status bahwa keren, hebat, status kebahagiaan tuh. Kembali saya ingatkan, jangan buru-buru menikah. Lebih baik menunda daripada menjanda. Lebih baik menunda daripada menduda. Anda buru-buru menikah nih hanya gara-gara supaya dianggap keren, supaya bahagia. Karena itu kan standar bahagia orang sini nih. Kalau udah menikah tuh kayaknya luar biasa, udah terpenuhi hidupnya. Ngeri kalau Anda menikah hanya gara-gara itu. Tahu-tahu salah pilih aja. Saya kembali ingatkan, sebelum menikah wajib ada 3 tahapan. 1, cek kecocokan tipe kepribadian. Itu ada pola-polanya. Di konseling pranikah harusnya dibahas, harusnya. Yang kedua, cek diagnosa kejiwaan. Ada masalah kejiwaan nggak? Begitu ada NPD, BPD, 2 hal ini dan beberapa gangguan yang lain, itu wajib untuk penyembuhan dulu. Cari solusi, cari terapi. Jangan menikah aja, pasti saling menyakiti. Yang ketiga, cek kesehatan medis biologis. Yang ini sih di rumah sakit udah banyak ya. Anda kalau ke rumah sakit tanya aja, ada paket cek kesehatan medis sebelum menikah nggak? Itu hampir di semua rumah sakit ada tuh. Bayangkan ya, sekarang ini cek kesehatan medis pranikah sebelum menikah aja ada. Cek liver, HIV, dan lain-lain ya. Nah kenapa nggak ada cek psikologis juga? Itu kan penting. Daripada saling menyakiti, toksik, anak jadi korban. Saya baru saja loh, ada wanita curhat sama saya. Anaknya itu saking dulu waktu hamil tuh tertekan terus oleh suami yang NPD. Akhirnya anak ini lahir dengan kondisi yang tidak baik. Saya nggak enak untuk menyebut apa yang dialami oleh anak ini. Kan kasihan gitu ya. Menikah tidak semurahan itu. Anda tolong jangan menikah hanya gara-gara supaya nggak ditanya lagi kapan nikah. Jangan. Anda nanti menikah, alasannya adalah ketika Anda benar-benar sudah menemukan yang tepat, yang cocok, yang sehat mental, yang sehat secara psikologisnya. Itu keputusan yang mendasari, keputusan yang tepat, keputusan yang benar. Supaya Anda bahagia. Karena menikah itu seumur hidup loh. Seumur hidup itu lama loh. Tolong hati-hati ya. Baik demikian, semoga sharing ini bermanfaat. Terima kasih. Bagi kamu yang udah melek psikologi, yang merasa bahwa terapi psikologi itu penting, follow Instagram saya @dedisusanto_pj_official. Di story itu ada jadwal training. Ikuti training itu biar kamu lega, biar kamu plong. Namun ketika kamu lihat jadwal training, ternyata kamu berada di kota yang nggak ada di jadwal, kamu bisa ikut program training pribadi dengan saya, nanti via telepon. Nah, cara daftarnya gimana? Kamu harus DM ke Instagram Kuliah Psikologi. Ini ada di layar, kamu tinggal DM ke sana, nanti akan diberitahu prosedurnya untuk training pribadi via telepon. Kamu di terapi sekarang, kamulah yang merasakan manfaatnya. Lebih lega, kerja, kuliah juga lebih enak, badan lebih sehat, tidur lebih nyenyak, kreativitas muncul, produktif lagi. Manfaatnya berkali-kali lipat. Sampai jumpa, dimudahkanlah bahagiamu, dilancarkan urusanmu. Amin. Terima kasih.